Om Swastiastu. Selamat siang, Ibu dosen DRKD Arya Prima Dewi, PFS AG MPD, pembimbing mata kuliah moderasi agama, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iwan Sutamo, absen 46, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi keberagaman Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah I Gusti Ngurahmadi Darmantara, absen 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi yaitu suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai keragaman tersebut melahirkan untuk keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya tersebut beraneka macam seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, serta senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Suku di Indonesia. Suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat akskriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Contohnya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Bugis, suku Bali, dan lain-lain. Macam-macam agama di Indonesia. 1. Agama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Ibadah yang dijalankan oleh penganut agama Islam diantaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Tempat ibadah penganut agama Islam yaitu masjid dengan kitab suci Al-Quran. Hari raya bagi penganut agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Agama Kristen. Umat Kristen beribadah melalui gereja. Gedung gereja dijadikan saran untuk membangun relasi antar umat maupun masyarakat luas dan relasi antar manusia dengan Tuhan. Kitab suci umat Kristen dan Katolik adalah Alkitab dengan ayat-ayat di dalamnya. Hari raya bagi umat Kristen yaitu Hari Raya Natal, Paskah, dan Jumat Agung. 3. Agama Katolik. Penganut agama Katolik sama seperti Kristen yang beribadah dengan cara berdoa di gereja. Kitab suci yang dibaca pun juga sama, yaitu Alkitab. Hari raya bagi penganut agama Katolik yaitu Hari Raya Natal, Paskah, dan Jumat Agung. 4. Agama Hindu. Agama Hindu merupakan suatu ajaran yang memberikan pandangan luas berdasarkan karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Di Indonesia, penganut agama Hindu terbesar ada di Bali. Umat agama Hindu menjalankan ibadah dengan sembahyang dan pembacaan doa yang dilakukan di pura. Kitab suci agama Hindu yaitu Veda atau Weda. 5. Agama Buddha. Merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Agama Buddha merupakan ajaran dengan paham filsafat yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Penganut agama Buddha menjalankan ibadah dengan sembahyang di vihara. Kitab suci yang dibaca yaitu Tripitaka. 6. Agama Konghucu. Konghucu berasal dari ajaran Konfusius atau Konfusianisme. Agama ini pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-17. Salah satu buktinya adalah terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut agama Konghucu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bahasa-bahasa di Indonesia. Selain dipredikat sebagai negara dengan pulau terbanyak, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki bahasa daerah yang banyak pula. Berdasarkan Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra, jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia sebanyak 718 bahasa. Dalam perkembangannya, sejumlah bahasa tersebut tidak semuanya familiar di telinga masyarakat Indonesia. Dari ratusan bahasa tersebut, terdapat beberapa bahasa populer yang cukup sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keberagaman alam budaya di Indonesia.
Keragaman sumber daya alam dapat diartikan sebagai banyaknya jenis atau bentuk yang berbeda-beda pada setiap sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi, belahan di dunia, dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya, khususnya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi ancaman dan potensi keunggulan keberagaman di Indonesia. Yang pertama, potensi ancaman. Beberapa contoh kemungkinan perpecahan di Indonesia akibat keberagaman antara lain konflik antar suku. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan kadang-kadang terjadi konflik antar suku yang dapat mengancam persatuan dan keberagaman. Contohnya adalah konflik antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat pada tahun 1996. Terorisme juga dapat mengancam keberagaman Indonesia, konflik antara umat Islam. Yang kedua, potensi keunggulan. Modal utama tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjalin keutuhan di antara warga-warganya. Keutuhan ini tidak dapat terwujud jika mereka tidak memiliki rasa bangga terhadap bangsanya sendiri. Bangga terhadap bangsanya artinya merasa bahagia menjadi bagian dari dirinya. Ia berbesar hati menerima kenyataan bahwa dirinya lahir dan dibesarkan di negara tersebut. Untuk menciptakan rasa bangga ini, seseorang harus memahami keunggulan yang dimiliki oleh bangsanya terlebih dahulu. Ini bisa dilihat dari deretan fakta membanggakan Indonesia yang sudah diakui dunia. Keunggulan suatu bangsa dapat memicu rasa cinta warga negara terhadap tanah airnya. Ia akan merasakan bangga dan mengagumi kelebihan negaranya dengan segenap jiwa. Karena itu, masyarakat Indonesia perlu mengetahui apa saja yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk banyak orang. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.